Produk dari Dekranasda Kota Kediri, ada tenun ikat, ada sarung, ada sarung. ada turunannya yang lain banyak, ada sal. Bisa dipakai untuk sal, bisa dipakai untuk Siap, siap, siap. tas, bisa dibuat untuk sarung, bisa dibuat untuk jaket, bisa dibuat untuk outer, bisa rompi. Alhamdulillah Seperti tadi ini. malam Pak Sagel Gaunum minta buatkan baju dadak, tapi dibawa nanti dipakai. Nah, Kediri kemarin siapa ya yang datang ya? Untuk masyarakat ya sudah tradisinya pakai warna yang dari nenek moyangnya dia, pakai jantren. Jadi karena lek jantren kategori kuat untuk untuk apa, untuk pewarnaan gak gampang gula seperti itu. Jantan itu kalau dibanding dengan naptol, Justru bagus jantren Pak. bagus jantren Ya, ya. bagus jantren, harganya 3 kali lipat dari naptol Pak. Indanten Jantren satu dipanasin, iya digodok Pak. digodok. Oh, indantrin itu. Jadi mungkin jantren itu istilahnya, kalau yang warna kimianya indantrin. Ya. Nah, ini mungkin tantangan buat generasi muda ya. Ya, Bagaimana bisa menerapkan remasol dalam tenun ikat. betul lah, ini saya sudah coba, sudah beberapa coba kemarin pakai apa itu warna indigo itu dah. Indigo ada. Udah nyoba, tapi saya kan kita coba, tinggal masih tak uji coba. Ya, dicoba. Tak jemur sampai berapa kuatnya bulai gitu loh. Ya, kan betul. Itu, uji ulang. Kita uji ulang. Setiap saya pakai pewarna baru itu saya jemur sampai 2 minggu, memang tak taruh di luaran. Betul, itu cara tesnya seperti itu. Daya tajamnya seberapa, kekuatan terhadap sinar matahari seberapa, penting itu. Seperti itu. Saya selalu seperti itu, Pak. Uji. Karena ya, sebelum diberikan orang kita harus tahu dulu. Uji produknya jauh-jauh itu kenapa ponakan saya datang itu Mas Songkang dari Korea ini, Mas Songkang. Songkang ya datang dari Korea. Datang ya, belajar dia. Ya, ambil ini sama desainer, ambil baju kita pakai itu. Seperti itu. Video guide. Iya, lengkap ya kita. Jadi kita karena gini, kalau di Kampung Tenun kita tidak hanya jual produk pasca jadi. Bandar Kidul nggih. Kita jual prosesnya juga. Jadi kita tidak harus berpadu menjual produk. Prosesnya itu juga lebih banyak menghasilkan uang. Dengan cara kita edukasi dengan 14 proses tenun, yang tenun 1 lembar kain 14 hari baru jadi 1. Nah, itu yang kita seperti ini. Nah, ini dari Amerika yang datang. Ini Buko Viva pun belajar di sini. Ini dari Jember. Kalau ini dari Bojonegoro. Jadi setiap nanti lihat, belajar caranya mengikat, caranya apa, seperti itu. Jadi kita aja biar tahu. Jadi biar menghargai proses. Kalau tahu kainnya aja pasti dia menawar semurah-murahnya. Ya. Tapi kalau prosesnya dia biasanya kita jual 275, malah kayak 350 sakno, Pak. Seperti itu. Karena lihat prosesnya lah. Jadi saya bilang seperti itu. Jadi itulah yang selama ini kita edukasi. Karena anak-anak muda tahunya jadi, sekarang ini untuk alatnya ini memang sekian ini sudah bisa buat tenun, Pak. Ya, kalau ini memang kita bikin miniatur manusia tenun. Jadi untuk nyambut orang datang, disambut jalan, Jadi kita bikin replika, orang datang kan, tempat kita kan memang di gang-gang sebutan kampung tuh, Pak. Jadi turun di jalan, naik, jadi jalan itu kita sambut sama ini, berjalan seperti replikanya, seperti kita ada karnaval, setiap kita sambut seperti itu. Ya itulah, tinggal kita orang biar tahu seperti itu gambarannya tenun mesinnya itu. Seperti itulah, ini saya bawa alatnya di sana, nanti bisa lihat. Karena dari panitia minta suruh praktek tenun, nah sudah tak bawakan di sana. Ya, mudah-mudahan paling enggak tahu, enggak cuma nama itu. Ya memang kita agak satu mesin yang paling kira-kira harga yang paling ringan untuk
pemula gitu kira-kira. Ya mesti sama Pak, kalau 7,5 berapa sana. Tinggal nanti lihat kapasitasnya, pakai kayu jati apa Spek kayu ya, Lek jati ya gak mahal, biasa lah Pak. Wong Ya. tenun kan dari bahasa kan gini, tenun itu yang bisa buat ya empunya. Ya. Kalau saya coba bikin sendiri persis sama tukang kayu nggak bisa dijalankan Pak, persis padahal yang punya yang tahu. Seperti itu. Jadi Jadi modal 10 juta itu udah bisa buat. sudah seperti itu. Tapi untuk alat tenun proses yang lain belum, kan ada 14 proses seperti alat minda, alat anu kan ada macam Pak. Benangnya Iya, yang ini alat minda kan macam-macam Pak. Ngebak seperti ini nggih, macam-macam lah, itu belum. Yang alat ini aja seperti itu. 14 proses itu dilakukan dengan orang berbeda. Itu satu proses 1 hari seperti itu. Nah proses ini kalau orang taunya kan cuma menenun aja, itu malah finishing aja. Lah peranya itu yang lama seperti itu. 14 proses. Sebelum ke mesin Iya itu ada 13. 13. Lah itu yang jarang orang tahu. Yang malah yang lama di situ. Nenunnya 1 hari dapat 1, Pak. Tinggal itu. Padahal yang punya yang butuh skill khusus yang perannya itu. Sama seperti batik. Jadi seperti kita misalkan kita ada 3 warna. Ya berarti harus 6 hari. Pertama di warna dasar, setelah itu dioncek 1 hari, dijemur 1 hari, ditutul. Nanti warna ditutul satu-satu kan ya seperti sama seperti ditutul namanya. Jadi berapa warna ya nutulnya ya sampai itu nggih, nutulnya 1 hari colek ya. Nutul seperti itu sama aja sebenarnya. Tapi kan kalau batik itu kain kosong, kain putih digambar. Tapi kalau tenun benang dirakit jadi sebuah kain bermotif. 14 proses. 14 proses lah itu. Ya Harganya mudah-mudahan anak-anak muda bisa melestarikan. Karena kemarin anak-anak muda bikin film, ikut film lomba film sedunia. Kita masuk 10 besar, tema kita The Warisan. The Warisan. Tenun ini 100 tahun mendatang masih ada tidak lah. Alhamdulillah masuk nominasi 10 besar di London, Inggris. Tema kita The Warisan. The Warisan. Jadi warisan nenek moyang harus terjaga. Kita sudah tenun ikat ada di Kediri sejak Kerajaan Panjalu dan awal Kerajaan Majapahit. Itu sudah ada. Sejarahnya Kalau dihitung sampai sekarang, kalau umur manusia kita sudah 10 generasi. Kalau misalnya 100 tahun orang gitu kan gitu. Itu saya berarti juga, sebelum panjenengan ini sudah ada banyak tenun kan banyak. Pak. Lah kan gini. Jadi tenun kita tahunya apa? Ada kedutaan Belanda datang ke Kediri. Cari tenun Kediri. Ya. Terus kita tunjuk ada apa? Di tempat kami di Museum Tropen Belanda itu ada alat tenun Kediri. Sama kain tenun, di situ ada stempel Kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu, Kerajaan Kediri bagi 2, yang timur Sungai Berantas Kerajaan barat Berantas Kerajaan Panjalu. Waktu itu Kediri belum ada. Belum. Tenun. Ya tenun sudah. Pas duluan zaman kerajaan Pak. Waktu yang Belanda datang terus mencari sudah. Di alat dibawa ke sana Pak, dibawa ke sana. Terus di mana itu loh Museum Majapahit itu? Gitu. Itu juga ditemukan artefaknya, alat penggubinan itu diperkirakan tumbangnya Kerajaan Singosari ke Kerajaan Majapahit loh. Berarti kan karena satunya kerajaan Kediri yang tidak dijajah Majapahit. Seperti itu. Jadi itu sampai segitu, Pak. Jadi memang kita perlu, alhamdulillah kita di 2023 kita dapat WTB, Warisan Budaya Tak Benda. Yang memulai dari Kediri muncul lagi itu. Ya kita terus Pak, selama ini kan gini, tenun, kenapa tenun meskipun kita nggak pernah ekspor, tapi tenun banyak ada di Timur Tengah, hasil kita ya kan, kata orang dulu mau haji, kan nggak ada kapal udara Pak, dia pakai kapal laut sampai 4 bulan, dia sangguni sarung ini, nanti di sana dijual, sampai sekarang orang sana belinya ke sini sarung tenun goyor itu kan seperti itu. Jadi memang orang lah sekarang biar anak-anak muda itu kita buat turunannya, ada sal, ada topi, ada tas, agar anak-anak muda ini
menyenangi lah produk kita. Nggih, Bener nggih, katane pepatah orang Mas Pion ya toh, Nggih. cintai produk-produk Indonesia. Bener nggih, ternyata nggih. Bener. Tapi sejauh ini generasi muda Kediri sendiri gimana? Alhamdulillah, kebetulan saya ketua Pok Darwis, ketua Nggih. kelompok jaga wisata. Di tempat Oh. saya memang khusus untuk melatih anak-anak muda, Pak. Mereka ini Nggih, kita ajak nggih, nggih. anak-anak muda semua. Kenapa? Kalau sebentar lagi kalau kita kena rematik wis kayak sama Iya, Harus betul. generasi Harus muda ada ya. regenerasi. Itulah regenerasi itu. Jadi kita harus ngakui bahwa umur kita semakin uzur, ini harus ada Sudah regenerasinya. dipersiapkan, nggih. Persiapkan. Siap. Nah, seperti itu. Kota lain sudah ada yang Banyak Pak, kalau yang seperti Jember, Probolinggo belajar ke kita kemarin, Sumenep 3 bulan apa di tempat kami, ya juga itu belajar ya. Lek kita enggak bukan mengatasnamakan Tenun Banjar Pak, Tenun Kediri, kita kembali ke Tenun Kediri. Kediri. Iya, Tenun Kediri. Ya itu loh. Jadi kalau kita bilang Tenun Banjar, memang Banjar yang melestarikan, tapi kita sekedar sekampung aja. Nah, kita bilang ke pemerintah kota, ayo kita bilang Tenun Kediri, karena yang belajar sudah nggak di kota Kediri, di kabupaten juga belajar, nggak apa-apa Pak, karena itu harus daripada nanti bahasa orang tua kepaten obor ya toh. Supaya nggak mandek harus ada Regenerasinya luar biasa. seperti itulah ya. Itu seputar dari tenun. Nanti kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya. Berikutnya mantap. Mantap bosku.